Baik, kita mulai kuliahnya. Pertemuan ke hari ini pertemuan keempat toh. Yuslan hari ini pertemuan keempat toh. Yang lain. Iya, pertemuan keempat toh hari ini. Baik, kita mulai kuliahnya. Dengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Iya, dengar ya. Oh, masih ada yang bergabung ini. Tunggu dulu 1-2 menit ya, baru kita mulai. Untuk masih ada yang masuk. Si akad error ya? Iya. Coba buka si akadnya kalian. Ya, karena saya buka ini juga error tulis ini. Berarti hari ini kita tidak lakukan presensi di si akad ya, karena si akadnya error. Baiklah, kita mulai. Ini sudah ada 20 orang yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang yang baru bergabung dan yang dari tadi juga bergabung. Selamat datang di perkuliahan online kita, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Hari ini adalah pertemuan keempat kali. Hari ini kita masuk pada materi hukum positif dan hukum adat. Nah, hari ini kuliah kita tidak terlalu panjang, nanti akan diisi dengan banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan nanti juga itu menjadi materi dari perkuliahan. Jadi pertanyaan sebentar ya, supaya kuliah ini tidak berhenti ya, begitu saja, tapi ada kesan yang kita tinggalkan. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah, sehingga Anda dan saya masih dapat berkumpul walaupun dalam dunia online, dunia maya, tapi kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu perkuliahan Sistem Hukum Indonesia. Tak lupa pula, mari kita panjatkan ya salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan kita petunjuk dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu alam keilmuan. Banyak di antara kita ini yang terus terang yang menuntut ilmu itu ya pasti termotivasi oleh perkataan beliau ya. Kalau saya sendiri tuntut ilmu itu termotivasi karena ada ajarannya yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu mulai dari lahir ya, sampai ke liang lahat ya. Itu ajarannya. Jadi belajar itu jangan henti-hentinya. Belajar bukan dari kecil saja, tapi sampai tua pun ya, sampai sebelum mati pun masih bisa belajar. Anak-anakku sekalian, peserta mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, hari ini tidak terasa kita sudah masuk pada
pertemuan yang keempat. Seharusnya ini sudah pertemuan ke-7 ya. Hanya karena memang jadwalnya terlambat. Di samping itu banyak juga kegiatan lain yang tabrakan, sehingga ini baru pertemuan keempat. Kalau mata kuliah lainnya itu saya sudah lakukan kemarin, itu sudah lakukan mid test. Hanya mata kuliah ini masih 4 ya, masih pertemuan keempat. Sisa 4 kali lagi baru kita lakukan mid test. Hari ini sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan membahas materi hukum positif dan hukum adat. Jadi kita bincang-bincang sedikit, tidak terlalu lama. Saya berharap anak-anakku sekalian lah yang lebih banyak bertanya terkait dengan materi pada hari ini. Kita masuk dulu pada pengertian dari hukum positif. Kalian mungkin sudah sering dengar istilah kata hukum positif ya. Sudah sering kan? Halo, sudah sering dengar istilah hukum positif? Kata-kata hukum positif sudah sering dengar ya? Kalau nonton di TV ya selalu dengar atau baca di koran ya, berkenaan dengan suatu peristiwa-peristiwa ya selalu saja muncul istilah hukum positif. Hukum positif di sini adalah, kita masuk pada pengertiannya ya, suatu hukum yang berlaku pada waktu tertentu, wilayah tertentu, dan pada masyarakat tertentu. Kata tertentunya itu adalah saat ini. Jadi dengan kata lain, maka hukum positif itu sama dengan juga dengan hukum yang berlaku pada saat sekarang. Jadi perlu diperhatikan 3 unsur ini supaya membentuk dia hukum positif. Maka hukum positif itu ya berlakunya di waktu tertentu. Yang mana tuh waktu tertentu? Waktu sekarang. Ya, waktu ini tahun 2022 misalnya, ya. Dan berlakunya pada wilayah tertentu. Yang mana yang maksudnya wilayah? Wilayah bisa masuk negara, bisa masuk provinsi, kabupaten, desa dan sebagainya ya. Itu maksudnya wilayah tertentu. Wilayah Indonesia misalnya ya, wilayah Malaysia, ya, wilayah Bangladesh dan sebagainya. Kemudian unsur berikutnya adalah pada masyarakat tertentu. Masyarakat ini masuk adalah orang-orangnya, ya, bisa rakyat dalam suatu negara ya, bisa warga dalam suatu kabupaten, provinsi dan sebagainya. Jadi 3 unsur itu harus terpenuhi agar terbentuk menjadi pengertian hukum positif. Jadi hukum positif ini jangan diartikan sebagai hukum yang baik. Kata positif itu tidak berarti baik, tidak punya makna baik. Tapi positif itu artinya tetap baku atau tidak berubah ya. Jadi jangan bertanya ya hukum negatif karena hukum positif itu ada. Tidak ada ya. Hukum positif jangan disandingkan atau dilawangkan dengan istilah dari hukum negatif. Hukum negatif itu tidak ada istilahnya ya. Ya ada hanya hukum positif. Ada pertanyaan terkait dengan pengertian hukum positif ini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak. Ya, pas ya. Ya, Pak. Oke, kalau pas kita lanjut kembali. Ada yang saya lihat pakai kipas ini. Ini Purnamasari panas kah rumahnya? Pakai kipas-kipas. Ya. Keluar aja kalau panas Purnamasari. Yang pakai kipas begitu. Jelek kelihatannya deh. Aktifkan, tolong aktifkan semuanya ya.
aktifkan semua kameranya, karena kita ini sedang direkam layar, biar wajah kalian juga masuk dalam YouTube saya nanti. Oh ya, ini karena kalau catatannya kurang lengkap, suara saya kurang jelas, nanti bisa diperjelas dengan menonton konten ini nanti. Insya Allah setiap hari Senin ada yang masuk itu ya. Jadi ini akan saya edit sebentar, nanti Senin depan baru muncul di YouTube. Jadi bisa menjadi model pembelajaran baru. Jadi ketika catatan kalian kurang lengkap atau mungkin kalian lupa sedikit, silakan buka konten ini untuk menyegarkan kembali ingatan kalian. Nah, kita lanjut ya. Istilah dari hukum positif ini di dalam literatur biasa kita kenal dengan istilah ius constitutum. Ingat baik-baik tulisannya ya, ecaannya ius constitutum. Tulisannya itu ius constitutum ya. Kita baca ius constitutum. Ini nama lain dari hukum positif. Peserta mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, hukum positif ini sangat berkaitan erat dengan pendapat para tokoh hukum yang dalam ajarannya berpendapat adanya hukum alam ya. Hukum alam ini diartikan sebagai hukum yang memiliki prinsip-prinsip yang berlaku secara universal atau umum ya, yaitu hukum yang berlaku bagi siapa saja, kapan saja, di mana saja dan abadi ya. Hukum alam ini hukum yang abadi, tidak mati ya. Sangat bertentangan dengan hukum positif. Kalau hukum positif itu mengakui bahwa hukum itu hanya berlaku di wilayah tertentu saja. Jadi kalau bicara masalah hukum Indonesia, maka hukum Indonesia itu hanya berlaku di negara Indonesia saja ya. Dan berlakunya juga pada waktu tertentu ya. Selama hukum itu belum dicabut, maka dia berlakunya di waktu itu saja ya. Dan berlaku pada masyarakat tertentu saja, hanya berlaku pada masyarakat Indonesia. Itu misalnya kalau bicara hukum Indonesia. Sedangkan hukum alam ini itu beranggapan bahwa ada prinsip-prinsip ya yang berlaku secara umum dimanapun dia berlaku sama ya. Di negara manapun berlakunya sama dan tidak pernah mati, dia abadi. Nah, dalam hal ini hukum alam itu berbeda dengan hukum positif ya. Berbeda. Jadi beda jauh ya. Apa perbedaannya? Coba kita tarik perbedaannya. Kalau hukum positif itu dia berlakunya pada wilayah atau wilayah tertentu. Sedangkan hukum alam itu dia menginginkan ada hukum yang berlaku di mana saja, berarti tidak menghitung wilayah ya. Sama, semua wilayah sama hukumnya berlaku karena dia bersifat universal. Berikutnya, kalau hukum positif itu berlakunya hanya di waktu tertentu saja. Jadi ada masa-masa di mana hukum positif itu tinggal menjadi sejarah ya. Jadi ketika hukum itu sudah diganti dengan hukum lain, maka yang lama itu menjadi sejarah, tidak lagi berlaku. Sedangkan hukum alam itu tidak demikian. Dia menginginkan hukum itu berlaku sepanjang masa. Jadi prinsip-prinsipnya itu berlaku sepanjang masa, tidak berubah. Kemudian perbedaan ketiga, kalau hukum positif itu berlakunya pada masyarakat tertentu saja. Kalau hukum Indonesia maka berlaku pada masyarakat Indonesia. Sedangkan hukum alam
itu menghendaki berlaku ya kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Ya. Jadi berlaku pada siapa saja. Jadi baik dia masyarakat Indonesia, masyarakat Malaysia, Australia dan seterusnya berlaku sama. Nah, inilah yang berlaku dalam hukum internasional. Ya. Selama kita tunduk pada hukum internasional, ya, maka hukum internasional itu berlaku kepada masyarakat siapa saja. Nah, dari perbedaan ini maka ada hubungan antara hukum alam dengan hukum positif, ya. Hubungannya sebagai berikut. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ini? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Saya lihat ini ada beberapa yang mencatat, beberapa yang tidak mencatat. Nanti yang tidak mencatat ini siap-siap aja nanti lihat saya punya konten ya. Supaya ada penyegaran. Baik, hubungan antara hukum alam dan hukum positif itu ada beberapa. Yang pertama, hukum alam sebagai sarana koreksi bagi hukum positif. Itu yang pertama. Hubungan pertama adalah hubungan koreksi. Jadi hukum alam sebagai sarana koreksi bagi hukum positif. Yang kedua, hukum alam menjadi inti dari hukum positif. Hukum alam menjadi inti dari hukum positif. Yang ketiga, hukum alam menjadi pembenaran hak asasi manusia. Ya, sebenarnya di dalam hukum positif kita itu selalu ya banyak hukum positif yang selalu menopang hak asasi manusia, ya. Itu sebenarnya dari hukum alam itu. Hukum alam itu mengakui bahwa setiap manusia lahir itu punya hak asasi sehingga wajib dilindungi. Nah, itu diadopsi oleh hukum positif kita. Ada pertanyaan? Pas ya? Baik, kita lanjut. Itu tadi 3 hubungan ya. Nah, lawan dari kata hukum positif atau ius constitutum ini itu kita sebut dengan ius constituendum. Ius constituendum. Jadi ius itu tulisannya ius, ya. Ius selalu tulisannya ius. Constituendum itu constituendum. Nanti akan saya tuliskan tulisannya di YouTube nanti ya. Jadi itu lawannya. Apa itu ius constituendum? Ius itu tulisannya ius ya, ius. Ya, constituendum biasa, hanya beda c, constituendum. Nah, apa itu ius constituendum? Ius constituendum adalah hukum yang direncanakan atau hukum yang dicita-citakan. Contohnya itu ius constituendum, sampai sekarang masih menjadi ius constituendum ini. Rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Jadi ius constituendum itu selalu diawali dengan kata rancangan, ya, rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Ya. Sebelum berlaku undang-undang perkawinan itu berbunyinya lain. Sebenarnya ada tuh rancangan.
Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itu sebelum berlakunya. Nah, kalau sudah berlaku maka kata rancangannya dihilangkan. Menjadilah dia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi untuk mengetahui apakah ini masuk ius constituendum atau bukan, ya tinggal lihat saja bunyinya. Kalau tertulis kata rancangan berarti itu adalah ius constituendum. Hukum yang baru direncanakan atau dicita-citakan, diharapkan berlaku. Ya. Ada pertanyaan? Pas ya? Oke, kalau pas salah. Ya oke, lanjut lagi. Jadi ada beberapa hal yang membuat ius constitutum itu menjadi ius constituendum. Saya ulangi supaya jangan gagal paham. Jadi hukum positif itu sebelum dia menjadi hukum positif atau sebelum disahkan, sebelum berlaku, itu namanya masih disebut dengan istilah ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan atau hukum yang direncanakan, ya. Itu. Oke, lanjut ya. Jadi ius constitutum ini, ya, atau hukum positif itu, ya, itu sebelum disahkannya dia menjadi ius constituendum. Nah, ada beberapa hal yang membuat ius constituendum itu menjadi hukum positif. Ya. Jadi ada dua sebab mengapa ius constituendum itu berubah menjadi ius constitutum atau hukum positif. Yang pertama, digantinya undang-undang lama dengan undang-undang baru. Jadi ketika ini banyak ya, di Indonesia ini sering bergantian undang-undang, ya. Undang-undang pemilu sudah berapa kali diganti, ya. Undang-undang apalagi undang-undang korupsi misalnya sudah berapa kali diganti. Nah, ketika ada pergantian undang-undang lama diganti menjadi undang-undang baru, maka disitulah ius constituendum berubah menjadi ius constitutum. Jadi undang-undang baru itu awalnya adalah ius constituendum, tapi setelah dia menggantikan undang-undang lama maka dia berubah menjadi ius constitutum. Yang kedua, adanya perubahan undang-undang. Ya. Adanya perubahan undang-undang. Kalian sering dengar kan? Ya. Undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang perubahan atas undang-undang nomor bla 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 tahun bla 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 tentang bla 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 bla. Ya. Sering dengar kalimat seperti itu? Nah, itu berarti bahwa ius constituendum dulu itu sudah berubah menjadi ius constitutum melalui ya perubahan. Jadi undang-undang lama masih berlaku sebagian, hanya beberapa pasalnya diganti. Ya. Jadi undang-undang lama masih berlaku sebagian, ya. Tapi pasal yang diganti oleh undang-undang baru itu tidak lagi berlaku. Itu kalau undang-undang perubahan. Ada pertanyaan? Pas. Oke, kita lanjut. Jadi pembahasan dari hukum positif sekian ya. Habis. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya, Pak. Silakan. Aulia, ya silakan. Ila Aulia, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya dengan terkait dengan pengertian dari hukum positif. Kan Iya. itu hukum positif belum tentu baik. Iya. Jadi seperti apa itu contohnya dari hukum positif tersebut? Oh, contohnya. Oke.
Iya. Jadi saya kembali kepada pengertian dari hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu. Kata waktu tertentu itu adalah sekarang ya. Jadi saya perjelas lagi ya supaya lebih jelas. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu sekarang, negara, berlaku pada wilayah sekarang di mana kita tinggal, dan berlaku pada masyarakat yang sekarang. Itu pengertian dari hukum positif supaya lebih jelas lagi ya. Nah, pertanyaan tadi ya, tidak semua hukum positif itu baik. Iya, betul itu. Saya ambil contoh misalnya, mengapa tidak semua hukum positif itu baik ya. Contoh, kalian pernah dengar pembunuhan pembantaian genosida di zamannya Hitler? Sudah pernah ya? Pernah dengar orang-orang Yahudi dibunuh, dikejar dan dibunuh di Jerman di bawah pimpinan Hitler, Nazi? Itu contoh. Iya, jadi ketika Nazi di bawah pimpinan Hitler itu membasmi kaum Yahudi, maka pembasmian itu dilakukan bukan atas perintah pribadi, tetapi pembasmian itu dilakukan dasarnya adalah hukum positif, undang-undang. Jadi Hitler waktu itu menyuruh dewannya, menyuruh DPR-nya untuk membuat suatu undang-undang yang isinya adalah membasmi kaum Yahudi. Nah, ini bukti nyata bahwa tidak semua hukum positif itu baik. Kalau hukum positif syarat dengan kepentingan, baik kepentingan politik maupun kepentingan pribadi, kepentingan jabatan, maka hukum positif itu pastilah akan menjadi buruk, akan menjadi tidak baik. Makanya hukum positif dalam pembentukan hukum positif positif itu ya, kita mengenal sumber-sumber hukum. Ada sumber-sumber hukumnya. Sumber hukumnya itu salah satunya adalah dari moralitas ya, dari perasaan hukum masyarakat, dari moralnya masyarakat, dari agama misalnya, dari sosial, itu sumber ya. Sumbernya itu. Kalau sumber itu tidak diperhatikan, tidak dikaji sebaik mungkin, maka orang akan membuat hukum positif itu semaunya, bertentangan dengan sumber-sumber yang tadi. Nah, contoh dari hukum positif itu tertuang dalam undang-undang ya. Saya berikan contoh misalnya, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi. Saya contoh ya ini. Contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini adalah hukum positif dalam bentuk undang-undang. Jadi hukum positif itu bisa berbentuk wadah undang-undang, bisa berbentuk peraturan pemerintah, bisa berbentuk peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan gubernur atau pergub ya, bisa berarti peraturan Kapolri, bisa juga berarti sampai desa ya. Itulah hukum positif. Jadi banyak ragamnya ya. Yang paling ini contohnya undang-undang ya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini contoh
hukum positif. Di samping contoh yang lain ya. Mengapa ini hukum positif? Karena sampai sekarang hukum ini masih berlaku. Sampai sekarang undang-undang ini masih berlaku. Ketika ini tidak berlaku lagi dan ada undang-undang lain ya, undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik, maka undang-undang yang tadi saya bacakan itu tidak lagi menjadi hukum positif. Yang menjadi hukum positif adalah undang-undang yang berlaku. Jadi intinya hukum positif itu adalah hukum yang berlaku pada saat sekarang. Walaupun dia undang-undang, kalau sudah tidak berlaku lagi, maka dia bukanlah hukum positif. Itu intinya ya. Illa aulia. Ada tambahan dari yang lain, silakan. Halo. Bagaimana illa aulia, jelas? Ya Pak, jelas. Oh, iya, oke. Ada yang lain mau bertanya, silakan. Saya Pak. Silakan, Nur Afia. Tadi kan Pak hukum alam itu katanya berlaku di mana saja. Bagaimana itu Pak hukum alam? Itu harapan dari para tokoh hukum alam. Jadi hukum alam itu adalah suatu hukum yang masih mengintegrasikan keadilan dan moral ke dalam suatu hukum. Jadi dia masih membawa prinsip keadilan dan moral. Mereka memberikan pendapatnya bahwa dalam hukum itu harus ada unsur keadilannya. Begitu. Makanya mereka mengatakan bahwa hukum alam itu berlaku sepanjang masa. Karena sampai saat ini keadilan terus-terus kita jadikan sebagai acuan untuk membuat hukum. Itulah yang mereka maksudkan sebagai prinsip yang berlaku universal. Ya, seperti itu. Ya. Nah sampai sekarang ini apa istilahnya, ruh dari hukum alam itu ya masih kita rasakan, jejaknya masih kita rasakan ya. Karena sekarang setiap pembuatan hukum, pembuatan undang-undang, selalu yang kita inginkan adalah keadilannya. Walaupun nanti dalam prakteknya terkadang keadilan itu tidak bisa dijalankan karena lebih mengutamakan kepastian hukumnya. Jadi kembali kepada kalau hukum alam itu dia kejar tujuan hukumnya adalah keadilan, ya, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukumnya tidak terlalu. Jadi kalau kita kembali ke masa lalu, ya, sebelum ada yang namanya kita mengenal istilah hukum tertulis, maka hukum alam itu, ya, hukum alam itu menjadi pedoman satu-satunya tentang bagaimana berbuat baik, ya, dan sebagainya. Itu diatur dalam hukum alam. Jadi dia lebih bersifat alamiah. Bukan hukum alam artinya munculnya matahari, ya, itu hukum fisika, dibedakan hukum fisika dan hukum alam. Jadi intinya hukum alam itu, ya, selalu menekankan bahwa hukum itu adalah keadilan dan moral. Ada integritas, moral dan keadilan dalam suatu hukum. Oke, Nur Afia, masih ada lagi yang lain? Iya. Tunggu sebentar ya, saya angkat dulu telepon ya. Tunggu sebentar. Yes, assalamualaikum. Iya. Di kampus lagi mengajar. Apakah? Iya.